kedua. Kita ketemu lagi setelah 1 minggu kemarin kita ketemu ya. Materi kita yang terakhir apa kemarin? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi kita adalah tentang interaksi sosial. Nah, sebelum Sinta melanjutkan materi tentang interaksi sosial, kita akan memulai dulu pembelajaran kita dengan berdoa. Yang berdoa adalah absen 20 sesuai dengan tanggal hari ini. Yuk, absen 20 silakan. Silakan kembali. Oke, coba lihat kanan kirimu siapa temanmu yang hari ini tidak masuk? Wirya dan Adam. Kita catat dulu ya. Nah, sekarang Bu Sinta akan masuk ke materi interaksi sosial. Coba dilihat dari gambar ini. Apakah menurut anak-anak gambar ini menunjukkan interaksi? Tidak. Ada yang punya pendapat lain? Apakah ini menunjukkan interaksi? Interaksi dalam sosial media. Oke, boleh interaksi tapi dalam sosial media. Ciri-cirinya apa sih? Kok kamu bisa tahu kalau ini pakai sosial media? Main HP, menggunakan HP interaksinya ya. Biasanya kita menggunakan HP untuk berinteraksi itu lewat media apa ya? WhatsApp, Instagram, Facebook. Mungkin mereka ini kalau kamu lihat ekspresinya ada yang ketawa, ada yang serius. Ini sepertinya mereka memang sedang berinteraksi ya untuk dalam hal sosial media. Nah, untuk hari ini Bu Sinta akan menjelaskan tentang interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Oke, Bu Sinta punya gambar. Dari dua gambar ini, mana sih yang termasuk interaksi yang mengarah pada perpecahan? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Yang pertama, gambar apakah ini? Tawuran. Pernah lihat tawuran secara langsung atau cuma lewat gambar aja di internet? Gambar. Belum ada di sini ya yang melihat tawuran secara langsung. Siapa yang sudah pernah? Di mana waktu itu? Di dekat sekolahnya Bang. Ada yang anak-anak SMA ngumpul di gang sebelah itu. Oke, itu contoh tawuran ya. Itu mengarah kepada perpecahan. Kemudian yang mengarah kepada persatuan yang mana ya? Gambar satu atau gambar dua? Gambar dua. Gambar apakah ini? Kerja kelompok. Di antara gambar satu dan dua, manakah yang sering kamu lakukan? Gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Oke, nah sekarang Bu Sinta akan menjelaskan bahwa gambar yang pertama ini termasuk interaksi sosial asosiatif ataukah disosiatif? Disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang mengarah kepada konflik, kepada perpecahan. Sedangkan kalau yang asosiatif mengarah kepada persatuan. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu ketika di rumah berinteraksi dengan siapa aja sih? Eva, Cece, Koko, saudara ya. Saudara termasuk Cece, Koko, Meme, Tite ya kan? Nah, oke, apa sih yang tadi pagi kamu bicarakan dengan orang tuamu atau dengan saudara sebelum berangkat sekolah? Berangkat dulu. Makan apa? Tanya ya kan? Berangkat dulu. Nah, pamit ya, berangkat dulu mah, berangkat dulu mana? Jam Itu berapa? adalah Jam berapa? jam berapa? Jam berapa sekarang? Oh, jam berapa sekarang? Menanyakan jam ya. Itu adalah contoh interaksi. Nah, itu yang terjadi di rumah. Kalau di sekolah, kamu berinteraksi dengan siapa saja? Teman. Nah, kalau lagi interaksi dengan temanmu, interaksinya contohnya kayak gimana sih? Menyapa, hai. Oke, tadi pagi waktu datang menyapa, hai. Selain itu apa lagi? Main bareng. Terus satu lagi coba. Kerja sama dalam hal apa? Belajar bisa, main bisa.
memang kita perlu mempelajari materinya ya. Kita belum membahas tentang prakteknya, tapi materinya dulu memang kita harus membahasnya. Oke. Nah, Bu Sinta hari ini juga akan menjelaskan kepada kalian langkah-langkah pembelajaran kita hari ini apa aja ya. Oke, hari ini kita akan bermain dengan namanya blocket. Oke, sudah ada yang pernah bermain blocket di sini? Nah, permainan blocket ini nanti Bu Sinta masukkan ke dalam modul pembelajaran TGT, Teams Game Tournament. Makanya nanti Bu Sinta minta kalian berkelompok ya. Satu kelompok nanti terdiri dari 3 orang. Nah, nanti tolong mejanya digeser ya, dijadikan satu kelompok. Kemudian anak-anak, setelah nanti kamu masuk ke dalam kelompok, Bu Sinta akan minta HP satu aja dari kelompok kalian untuk masuk ke dalam blocket. Ya, nanti kamu bisa berdiskusi sama temanmu untuk berdiskusi dengan temanmu untuk mencari jawaban dari soal yang saya berikan. Seperti itu ya, Nana ya. Nah, nanti yang 3 kelompok terbaik akan mendapat tambahan poin dari saya. Ini nanti ada sekitar berapa kelompok ya? 7 kelompok ya. 7 kali 3, 2, 1, 8 kelompok. 3 kelompok terbaik akan mendapat poin dari saya. Nah, seperti sebelumnya saya akan menjelaskan dulu materinya supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal blocket atau bisa berkompetisi dengan baik pada saat blocket nanti. Kemudian nanti setelah itu anak-anak bisa mengerjakan soal post test di LMS seperti biasanya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas ya? Oke, nah sekarang saya mau tanya tujuan menurut kamu, manfaat kamu belajar interaksi sosial dalam kelas 7 SMP ini apa sih? Kenapa? Berinteraksi. Apa? Buat bisa berinteraksi. Supaya bisa berinteraksi dengan siapa bisa berinteraksinya? Temanku. Dengan teman, boleh. Orang asing. Orang asik, oke. Ada lagi selain teman dan orang asik? Berinteraksi dengan siapa? Guru, tetangga, oke. Lebih tepatnya adalah kita bisa berinteraksi dengan masyarakat ya. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Sudah pernah berinteraksi? Dengan siapa tadi pagi berinteraksinya? Dengan guru, oke. Tadi pagi berinteraksi sama siapa? Berinteraksi sama siapa? Sama mama, oke. Nah, sudah paham berarti ya kita ya interaksi. Oke, jadi itu ya anak-anak ya. Tujuan kita, manfaat kita belajar interaksi, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita tahu bagaimana cara berinteraksi yang baik. Kemudian kita bisa membedakan interaksi yang positif dan negatif itu mana. Karena di dalam masyarakat ini tentu ada hal-hal positif dan ada hal-hal negatif. Oke. Oke, ya. Nah, bentuk interaksi sosial ada asosiatif dan disosiatif. Pertama apa coba di kerjasama, akomodasi, asimilasi dan oke. Tujuannya membersihkan rumah bersama-sama itu supaya apa ya? Supaya rumahnya bersih. Kalau kerja kelompok di sekolah tujuannya apa? Selesai tugas, benar. Nanti kalau tugas sudah selesai bisa mendapatkan apa? Nilai dan itu namanya kerjasama. Kalau kerjasama ini sifatnya positif atau negatif? Positif, berarti disebut interaksi sosial apa? Asosiatif. Nah, betul. Nah, sekarang akomodasi. Nah, akomodasi itu kayak gimana sih, Bu? Coba ada yang mau berpendapat dari kalimat ini akomodasi. Coba dibaca dulu pelan-pelan. Dipahami. Penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau perselisihan. Pernahkah kalian melakukan akomodasi? Tidak? Yakin belum pernah melakukan akomodasi? Pernah? Elin pernah melakukan akomodasi? Pada saat apa kamu melakukan akomodasi? Dengan adik, kemudian saling minta maaf. oh,
berusaha untuk meredakan konflik. Nah, kamu sama temanmu, ada temanmu bertengkar, kemudian kamu melerai. Nah, itu contoh adalah akomodasi. Sekarang coba anak-anak cari bedanya di mana. Kalau persamaannya itu mengurangi perbedaan antar individu, dan perbedaannya di mana coba? Antara asimilasi sama akulturasi. Ya, Elin? Kalau asimilasi itu kan membawa budaya supaya budaya yang dibawa dan terbentuk budaya baru. Kalau yang akulturasi itu kita mengurangi budaya tapi nggak saling mengurangi budaya asli. Iya, oke, betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Justin dan juga Eli. Dan itu ini kok memudahkan kalian memahami asimilasi dan akulturasi. Ya, kaitannya asimilasi dan akulturasi. Coba ilustrasi ini, dari dua ilustrasi ini, mana yang termasuk asimilasi, mana yang termasuk akulturasi, plus alasannya. Coba. Akan dilihat dulu. Akulturasi tadi yang seperti apa, asimilasi tadi yang seperti apa, baru disimpulkan. Ya, Erin, silakan. Nasi goreng itu akulturasi karena kan dasarnya tetap ada itu nasi. Tapi kalau yang tua itu termasuk asimilasi karena itu dibawa jadi satu, jadi sesuatu yang baru. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, ini menunjukkan akulturasi antara budaya Hindu dan budaya Islam. Ini adalah contoh peninggalan budaya Hindu bisa bersatu dengan budaya Islam. Nah, oke. Ini disosiatif ada 3, bisa disingkat 3K. Disosiatif itu ya, disosiatif. Tidak ada? Kalau tidak ada, yuk sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Langsung ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Mengerjakan soal dosen, silakan belajar lewat LMS ya. Nanti soal-soalnya dari situ. Bukan kuis. Materi ya, Nana, bukan kuis. Materinya. Ini interaksi software. Ini ya, Pak. Nah, oke, bukan ini ya, bukan kuisnya tapi materinya. Oke. Coba pelajari. Terus mau Gimana aku nanti transportasi ke sana? itu nanti, bukan yang ini. Sekali lagi bukan yang kuis ya, tapi belajar materi. Ya. Oke, udah ya. Pas ya. Oke, tim yang pertama Awan Kiagyo. Mana Awan Kiagyo? Awan Kiagyo. Bukan apa ya? Ronaldo. Oke, cek. Apa ini? Ini GG. Oke. J3. Oke. FPQ. Oke. Tolong diskusi ya teman-temannya ya. Kita mulai. Oh iya, mereka duluan. Kita mulai lagi. Nomor 3. Ini mereka duluan.
cepetan. Iya. Sebelum kita masuk ke dalam LMS mengerjakan post test, kita mau tanya dulu ya. Kita tarik simpulan dulu dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bentuk interaksi sosial asosiatif tadi ada apa aja? Kerjasama, akomodasi, akulturasi, asimilasi. Oke. Asosiatif itu merupakan interaksi sosial yang sifatnya seperti apa? Kita asosiatif itu interaksi sosial yang sifatnya seperti apa? Sifatnya apa anak-anak? Mempersatukan. Kalau disosiatif sifatnya memecah belah. Oke, atau menceraikan. Kalau disosiatif tadi ada apa aja? Kompetisi, konflik. Oke, nah sekarang anak-anak silakan kerjakan post test di LMS. Boleh dibuka lagi HP-nya dan kita silakan diambil. Pilih kuis interaksi sosial ya di LMS, langsung dikerjakan. Oh, masing-masing satu. Dengan keluarga apa, teman sekolah apa, satu-satu. Nomor 1, contohnya masing-masing satu ya, Nana ya. Yang lain banyak bilang ganda. Terima kasih. Bapak sih masih gila ya, yang gila ya. Kalau tetap nanti ada. Iya. Jordan sudah. Kenan. Alicia. Alvin udah. Terus apa lagi nih? Justin, Gisela sudah. Oke, artinya dimasukkan ke dalam dulu. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Yuk, semuanya dimasukkan dulu ke dalam tasnya ya. Baik, kelas 7 juga. Bu Sinta menanyakan lagi, bagaimana rasanya kalian dalam pembelajaran kali ini? Lebih seru? Ya. Oke, kalau misal materinya kita bikin dalam bentuk kuis seperti ini, apakah anak-anak lebih mudah memahami? Ya. Bu Sinta berharap di semester depan kita bisa melakukan banyak hal pada saat pembelajaran. Silakan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan berdoa. Yang berdoa adalah yuk anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa ya. Yuk teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk siap-siap. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati pembelajaran biografi hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kehidupan kita sehari-hari ya Tuhan. Tolong juga sertai Bu Sinta dalam pengajar kelas lainnya.
supaya sehat selalu dan diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin.